Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam serta sehat wal afiat. Tak lupa selawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tak pernah kelenteng agung, namun namanya selalu agung. Nabi yang tak pernah makan kue jujur, namun perkataannya selalu jujur. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia lomba Semerak 2024 beserta hadirin wal hadirat yang insyaallah Allah nikmati. Hadirin wal hadirat, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Yuwandana dari SMA Negeri 7 Depok akan membawakan sebuah pidato dengan judul Bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya. Hadirin wal hadirat, tak terasa kita hampir saja bertatapan dengan bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang dimana terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana terdapat maghfirahnya, dan bulan dimana para jin dan iblis dibelenggu, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu lebih bertakwa. Hadirin wal hadirat, ibadah puasa ini spesial karena ia merupakan jalur langsung antara hamba dengan Rabb-nya. Puasa sendiri akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa. Dalam hadis qudsi dikatakan, semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan menilainya. Aku di sini berbakti Allah. Allah sendiri yang akan menilai kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan puasa ini tentu banyak sekali kespesialan dan keistimewaan di dalamnya. Yang pertama itu puasa itu sendiri sebagai penghapus dosa-dosa. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu pula dalam hadis lain disebutkan, dari sholat wajib 5 waktu, dari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu akan menghapus dosa-dosa kecuali dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas dengan jelas menyebutkan bahwasanya jika kita berpuasa dengan penuh keimanan beserta ketakwaan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, puasa itu adalah perisai atau penghalang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, puasa itu perisai atau penghalang yang menghalangi kita dari api neraka kelak. Apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka itu akan menjadi penghalang dan perisai daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula akan mendekatkan kita lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan puasa yang kita lakukan itu tidak dirusak dengan membuat dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil sekalipun. Yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana apabila kita beribadah di malam tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala senilai dengan
beribadah selama 80.000 bulan atau yang dikonversi akan menjadi 80 tahun lebih. Kapan lagi kita bisa beribadah dengan imbalan 80 tahun, sedangkan umur umat Nabi saja di 60 tahun hingga 70 tahun saja. Malam Lailatul Qadar juga dirahasiakan kehadirannya oleh Allah agar para ahli ibadah dapat mendapatkan malam tersebut. Yang keempat, sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling baik? Rasul menjawab, sedekah yang paling baik itu ada pada bulan Ramadan. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang memberi perbukaan, yaitu makanan pembuka maupun minuman pembuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangkan saja, kita hanya memberi sebutir kurma, memberi seteguk air, kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Bahkan dia dikurangi oleh Allah pahala orang tersebut untuk kita. Ini juga akan memupuk jiwa solidaritas kita dan memupuk jiwa kemanusiaan kita, yaitu hablum minan nas. Yang terakhir, adanya sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang hanya khusus dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Bayangkan beribu-ribu sholat sunnah, bermacam-macam sholat sunnah, namun sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Bayangkan saja hadirin, jika kita melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat, kita akan mendapatkan pahala tambahan di bulan Ramadan tersebut. Kita sudah berpuasa di siang harinya, di malamnya kita mendapatkan pahala tambahan dengan sholat tarawih. Dan fakta menariknya adalah sholat tarawih ini adalah sholat yang awalnya hanya dikerjakan oleh Nabi seorang diri. Namun pada suatu malam Nabi mengerjakannya di masjid. Para sahabat yang melihatnya lalu ikut sholat di belakang Nabi. Malam selanjutnya sahabat yang datang semakin banyak. Malam ketiga makin banyak para sahabat yang datang. Malam keempat masjid sudah penuh sesak, dipadati oleh para sahabat yang ingin sholat berjamaah dalam masjid. Namun ternyata Nabi sholat di rumah saja. Sahabat menanti hingga subuh tiba. Setelah sholat subuh Nabi bersabda, tidak ada yang mencegahku untuk keluar kecuali kenyataan bahwa aku takut itu akan menjadi kewajiban bagi kamu sekalian. Nabi takut sholat tarawih ini akan menjadi kewajiban selain sholat 5 waktu tersebut. Sedangkan umat sekarang saja sholat 5 waktu banyak sekali yang ditinggalkan, banyak yang bolong-bolong. Apalagi jika sholat tarawih dijadikan suatu kewajiban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak daripada keistimewaan bulan Ramadan ini yang tidak dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan lain juga kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, izinkan saya membaca sebuah pantun sebagai penutup ceramah saya ini. Jalan-jalan ke kota Mekah, Cakep. sembahyang berlama-lama. Cakep. Semoga pidato ini membawa berkah, Amin. membawa rahmat untuk semua. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan saya selama membawakan pidato ini maupun selama berlibat-libat kata yang dapat saya ucapkan. Semoga yang memaafkan diberi keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.